Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi buat adik-adik yang masih di rumah. Pagi ini Kak Dadang akan cerita tentang Si Lancang yang ditulis oleh Sabrung R. Sunardi. Diterbitkan oleh Badai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu bekerja sama dengan Adi Cipta. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang wanita miskin dan anak laki-laki satu-satunya yang bernama Si Lancang. Mereka berdua tinggal di sebuah gubuk reot di sebuah negeri bernama Kampar. Ayah Si Lancang sudah lama meninggal dunia. Emak Si Lancang bekerja menggarap ladang orang lain, sedangkan Si Lancang menggembala ternak milik tetangganya. Suatu hari Si Lancang meminta izin kepada emaknya untuk pergi merantau ke negeri orang. Dia ingin bekerja dan mengumpulkan uang agar kelak menjadi orang kaya. Walaupun sedih, akhirnya emak Si Lancang mengizinkan anaknya pergi. Baiklah nak, kau boleh pergi merantau. Tetapi jangan lupakan emakmu. Jika nanti kau sudah menjadi orang kaya, segeralah pulang, kata emak Si Lancang. Jangan khawatir, Mak. Lancang tidak akan melupakan emak di sini, jawab Si Lancang. Keesokan harinya Si Lancang pergi meninggalkan kampung halamannya. Setelah bertahun-tahun merantau di negeri orang, akhirnya Si Lancang menjadi seorang pedagang kaya. Ia mempunyai berpuluh-puluh kapal dagang dan ratusan anak buah. Istri-istri pun cantik-cantik dan semua berasal dari kalangan orang kaya. Sementara itu, nun jauh di kampung halamannya, emak Si Lancang hidup miskin seorang diri. Suatu hari Si Lancang berkata kepada istri-istrinya bahwa dia akan mengajak mereka berlayar ke Andalas. Istri-istri sangat senang. Mereka lalu meminta segala macam perbekalan, mulai dari makanan hingga alat musik untuk berpesta pora di atas kapal Si Lancang. Si Lancang mengabulkan permintaan istri-istrinya tersebut. Sejak keberangkatan dari pelabuhan, seluruh penumpang kapal Si Lancang berpesta pora. Mereka bermain musik, bernyanyi dan menari di sepanjang pelayaran, hingga akhirnya kapal Si Lancang yang sangat megah itu singgah di Sungai Kampar, kampung halaman Si Lancang. "Hai, kita sudah sampai," teriak seorang anak buah kapal. Penduduk di sekitar Sungai Kampar berdatangan melihat kapal megah Si Lancang. Rupanya sebagian dari mereka masih mengenal wajah Si Lancang. "Wah, Si Lancang rupanya. Dia sudah menjadi orang kaya," kata guru mengaji Si Lancang. "Megah sekali kapalnya. Syukurlah kalau dia masih ingat kampung halamannya," kata teman Si Lancang sewaktu masih kecil. Dia lalu memberitahu kedatangan Si Lancang kepada emak Lancang yang sedang terbaring sakit di gubuknya. Beberapa senangnya hati mak Si Lancang mendengar kabar anaknya datang. "Oh, akhirnya Si Lancang, anakku pulang," serunya dengan gembira. Dia bergegas bangkit dari tempat tidurnya, tak peduli meski sedang sakit.
Dengan pakaian yang sudah compang-camping, emak si lancang berjalan tertatih-tatih untuk menyambut kedatangan anaknya di pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, emak si lancang hampir tidak percaya melihat kemegahan kapal anaknya. Dia tidak sabar lagi ingin berjumpa dengan anak satu-satunya itu. Saat hendak naik ke atas kapal, anak buah si lancang menghalanginya. "Perempuan jelek, jangan coba-coba naik ke kapal ini. Pergi dari sini," usir seorang anak buah kapal si lancang. "Tapi aku adalah emak si lancang," jelas emak si lancang kepada anak buah kapal itu. Tiba-tiba si lancang muncul dan berkata, "Bohong, dia bukan emakku. Usir dia dari kapalku," teriak si lancang yang berdiri di samping istri-istrinya. Rupanya dia malu jika istri-istrinya mengetahui bahwa wanita tua dan miskin itu adalah emaknya. "Oh lancang anakku, emak sangat merindukanmu nak," rintih emak si lancang. "Usir perempuan gila itu dari kapalku," teriak si lancang dengan keras. Anak buah si lancang mengusir emak si lancang dengan kasar. Dia didorong hingga jatuh terjerempat. Dengan hati yang sangat sedih, emak si lancang pulang ke gubuknya. Di sepanjang jalan dia menangis. Dia tidak menyangka anaknya akan tega berbuat seperti itu kepadanya. Sesampainya di rumah, emak si lancang mengambil lesung dan niru pustaka. Dia memutar-mutar lesung itu dan mengipas-ngipas dengan niru sambil berkata, "Ya Allah, jika lancang telah aku lahirkan dan aku besarkan dengan air susuku, namun setelah menjadi kaya raya, dia tidak mau mengaku diriku sebagai emaknya. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kebesaranmu ya Allah." Dengan menangis, emak si lancang mengibah. Tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat. Petir menggelegar menyambar kapal si lancang. Gelombang sungai Kampar menghantam kapal si lancang hingga hancur berkeping-keping. Semua orang di atas kapal megah itu berteriak kebingungan, sementara penduduk kampung berlarian menjauhi sungai. "Emak, si lancang anakmu pulang. Maafkan aku, Mak. Maafkan aku," terdengar sayup-sayup teriakan si lancang di tengah topan dan badai. Akhirnya si lancang tenggelam bersama kapal yang megah itu. Barang-barang yang ada di dalam kapal si lancang berhamburan dihempas badai. Kain sutra yang dibawa si lancang dalam kapal melayang-layang. Kain itu lalu berlipat dan bertumpuk menjadi negeri lipat kain yang berada di Kampar kiri. Sebuah gong terlempar dan jatuh di dekat gubuk emak si lancang di air tiris menjadi sungai Ogong di Kampar kanan. Sebuah tembikar pecah dan melayang menjadi pasubilah yang terletak berdekatan dengan danau si lancang. Di danau itulah tiang bendera kapal si lancang tegak tersisa. Bila sesekali waktu tiang bendera itu tampak muncul di permukaan danau, maka petanda akan menjadi banjir di sungai Kampar. Banjir itulah air mata si lancang yang menyesal perbuatannya yang durhaka kepada emaknya. Demikianlah cerita pagi ini dari Kak Dadang tentang si lancang anak yang durhaka.
Semoga adik-adik di rumah tidak menjadi anak durhaka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi, baca, baca.